Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap pemirsa yang dirahmati Allah, dalam satu kisah diceritakan bahwa Sultan Iskandar Zulkarnain pernah melaksanakan satu perjalanan yang luar biasa jauhnya dengan bala tentaranya. Suatu saat rombongan itu di tengah kegelapan malam harus melewati sungai. Jadi berjalan mengikuti aliran sungai dalam keadaan gelap gulita. Sultan Iskandar Zulkarnain berpesan kepada para tentaranya agar nanti ketika dalam perjalanan di tengah-tengah sungai itu menginjak apapun supaya diambil dan kemudian dimasukkan ke tempat yang sudah dipersiapkan. Masing-masing tentara sudah punya tempat untuk menyimpan barang apapun nanti di dalam perjalanan yang akan diambil. Maka dimulailah perjalanan itu. Di tengah-tengah perjalanan ternyata tidak semua tentara Iskandar Zulkarnain mengikuti apa yang diinginkan, apa yang diinstruksikan oleh sang raja. Ada yang mengikuti dengan sepenuh hati, ada yang mengikuti dengan setengah-setengah, bahkan ada yang menganggap itu tidak penting mengikuti anjuran raja, perintah raja karena dianggap tidak ada manfaatnya. Maka jadilah di dalam perjalanan di tengah malam, di tengah gelap gulita, ketika melewati sungai itu, maka tentaranya Iskandar Zulkarnain terbelah menjadi tiga. Bagian pertama, mereka yang sangat taat kepada Sultan Iskandar Zulkarnain, sehingga setiap menginjak apapun maka barang itu diambil dan kemudian dimasukkan kepada tempat yang sudah disiapkan. Setiap menginjak diambil, menginjak diambil. Bagian yang kedua, yang taatnya itu ya separuh-separuh. Jadi kalau dia pas mood gitu ya, menginjak diambil. Pas tidak ya enggak. Dianggap juga tidak terlalu penting. Pokoknya kalau kepingin ngambil ya ngambil, kalau enggak ya enggak. Sementara kelompok yang ketiga justru berpikir untuk apa? Susah-susah, malam-malam, gelap gulita. Paling juga apa, sehingga dia selama perjalanan yang begitu panjang di tengah malam itu dia tidak mengambil apapun. Ketika perjalanan sudah sampai ujung dan sudah mendekati pagi, maka Sultan Iskandar Zulkarnain meminta kepada semua pasukannya untuk berhenti dan mengambil tempat istirahat di tempat yang ditentukan, dan kemudian meminta melihat apa yang diambil. Subhanallah, ternyata yang diambil itu adalah emas dan permata. Maka golongan pertama yang merasa bahwa setiap menginjak sesuatu diambil, dia senang bukan main. Tapi dalam pikirannya, tahu begini, tidak saya ijak pun saya akan cari-cari supaya lebih banyak yang bisa saya bawa. Sementara kelompok yang kedua, yang mengambil hanya kadang-kadang, merasa ketun, merasa kecewa. Ya, kenapa tidak semuanya diambil? Apalagi golongan yang ketiga, yang tidak mengambil sama sekali. Ini kecewanya luar biasa. Ketune ini luar biasa. Inilah gambaran kita semua
besok di akhirat. Umat manusia, kita-kita ini yang ahli ibadah, yang rajin ibadah, sekalipun sangunya sudah banyak, besok akan menyesal karena merasa harusnya lebih dari ini yang saya lakukan. Sementara kita yang ibadahnya tidak begitu luar biasa, hanya biasa-biasa saja, besok sangat menyesal. Tahu begini, dulu saya akan rajin ibadah. Apalagi yang tidak pernah ibadah, kecewanya luar biasa. Kisah ini saya ambil supaya kita semua ini setidaknya menjadi golongan pertama, golongan yang rajin ibadah. Walaupun saya tahu bahwa kita tahu besok kita tetap akan kecewa, tapi setidak-tidaknya tidak terlalu kecewa, karena sanggup kita hidup di dunia sudah cukup banyak, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan besok di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.